Kembali lagi bersama saya Rahwintara di channel paling top lah tentang kedokterannya. Aku mendapat banyak request nih dari kalian yang udah komen di kolom komentar ataupun di DM Instagramku. Nih, request kalian. Bagi kalian yang ingin masuk fakultas kedokteran ataupun calon mahasiswa kedokteran ataupun mahasiswa baru kedokteran, pasti kalian ingin tahu kan, buku kedokteran itu kayak gimana sih? Tebelnya seberapa? Terus isinya apa aja sih? Dan mitos yang paling banyak beredar adalah bener nggak sih buku kedokteran itu mahal-mahal? Semua itu akan aku bahas di sini. Gimana? Keren nggak tuh? Nah, sebelum kita mulai kuliah, kita harus mempersiapkan berbagai hal, mulai dari mental, fisik, dan juga kelengkapan alat-alat sebelum kuliah. Misalnya buku. Aku paham betapa bingungnya kalian di masa-masa ini. Apalagi, misalnya kalau kalian masuk kedokteran, tapi di keluarga kalian tidak ada yang turun sebelumnya di bidang kedokteran. Dan ditambah lagi, kalian tidak memiliki satupun kenalan mahasiswa kedokteran. Nggak ada yang bisa kalian tanya. Kalau punya kan enak. Kalian bisa nanya, sharing, terus tanya-tanya deh, apa aja sih buku kedokteran dan kelengkapan lain tentang kedokteran. Nah, kalau tidak, tenang, sekarang aku di sini ada untuk kalian. Aku akan sharing sekarang ke kalian biar kalian gampang pokoknya. Oke, langsung saja. Sekarang aku akan mereview 3 buku kedokteran pertamaku. Jadi, ini adalah buku-bukuku. 3 buku pertamaku di Fakultas Kedokteran. Ini dia. Berat cuy, sumpah berat. Sekarang aku ceritakan dulu kenapa aku bisa membeli 3 buku ini sebagai buku pertamaku di Fakultas Kedokteran. Jadi gini, dulu tuh aku baru masuk di sini, aku nggak tahu siapa-siapa kan, nggak punya kenalan keluarga dokter. Jadi aku tanya, buku apa sih yang harusnya aku beli pas baru masuk Fakultas Kedokteran. Nah, saat itu aku iseng deh nyari orang-orang yang masuk Fakultas Kedokteran, aku teleponin. Gila nggak tuh? Nggak patut ditiru ya. Sekarang aku akan sharing ke kalian, jadi kalian tahu cuy. Oke, kita mulai dari buku yang pertama adalah buku anatomi. Buku anatomi ini namanya buku Netter sih, kita bilangnya buku Netter. Frank H. Netter MD. Oke. Buku ini harganya sekitar sekian deh kalau dicari. Aku lupa dulu beli berapa. Sebenarnya buku anatomi bukan cuma ini saja, tapi ada berbagai macam buku lainnya yang harganya berkisaran, ada yang lebih mahal. Dan nih contoh-contohnya kayak gini. Nih, itu buku-buku anatomi lain selain Netter ini. Untuk jumlah halamannya, mari kita lihat. Ada berapa halaman cuy sampai akhir? 531 halaman. Kemudian untuk isinya, isi dari buku anatomi ini antara lain adalah organ-organ tubuh manusia. Jadi di sini gambar-gambarnya. Ini adalah atlas anatomi. Jadi semua tentang tubuh kita ada di sini. Kalian bisa cari aja di sini, tapi di sini kayak ditunjuk-tunjuk gitu. Ini organ apa, ini organ apa, ini apa, ini bagian apa. Kayak ini lebih tunjuk-tunjuk aja. Selain itu, pas kalian udah masuk di Fakultas Kedokteran, pasti ada tuh yang namanya dana usaha dari acara-acara acara kegiatan di kampus gitu. Mereka akan menawarkan buku-buku yang mungkin sebelumnya nggak kalian tahu. Misalnya nih, teman dari Netter ini ada, dulu aku dijualin buku ini. Ini adalah buku anatomi terbitan Departemen Anatomi dan Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hari Erlangga Surabaya. Loh, kok bisa punya kak? Tenang, kalian nanti bakal tahu gimana sistemnya. Jadi buku ini apabila dikombinasi dengan buku ini jadinya lengkap. Di sini kan tulisan nama-namanya saja. Kalau di sini penjelasannya. Kalian bisa lihat di sini terlebih dahulu, baru nanti sambil buka atlas. Jadi kalian lebih paham gitu. Jadi menurutku ini adalah buku wajib yang kalian punya. Selain itu, untuk anatomi memiliki 2 buku ini aja udah cukup sih menurutku. Kenapa nggak buku yang lain kak? Buku yang lain tuh setelah aku lihat dari teman-temanku yang belinya jutaan-jutaan itu, ya kira-kira sama lah. Ada nama-namanya, terus tapi udah ada yang penjelasannya. Kalau misalnya ini gambarnya adalah kayak kartun, kayak buatan gitu, gambar-gambar tangan. Ada juga atlas lain yang menggambarkan seperti kadaver. Jadi mayat aslinya itu difoto kayak dikasih tanda panah gini. Beda-beda sih setiap buku. Nanti kalian pas masuk kedokteran pasti tahu kok. Tapi menurutku sama aja sih. Selain 2 buku tadi, sebenarnya ada juga misalnya kita dikasih buku praktikum anatomi di kampus. Dari kampus nih, isinya gini, tentang gambar-gambar gini juga sama, kita disuruh ngisi. Makanya kita perlu punya buku-buku anatomi kayak tadi biar kita bisa ngisi ini. Oke, next kita ke buku yang kedua. Buku yang kedua itu adalah Gaitan. Ini buku faal fisiologi. Sekarang kayaknya udah ada edisi terbaru deh. Harganya ya kira-kira sekian dah. Aku lupa harga-harga buku, sumpah. Kemudian buku fisiologi kedokteran yang lain itu selain Gaitan sebenarnya ada. Misalnya ini, contoh-contohnya ini. Kisaran harganya pun juga sekian. Bermacam-macam sebenarnya, bebas kalian milih yang mana. Karena aku suka namanya, ya udah aku beli yang ini dulu. Aneh kan? Ya. Terus ini buku yang kelihatannya sangat tebel ya. Iya, tebel sih menurutku. Jumlah halamannya berapa? Mari kita lihat. Wadaw. Jumlah halamannya ada 1003 halaman. Mantap. Keren gak tuh? 1003 halaman ini isinya ya mekanisme tubuh manusia secara normal. Jadi normal-normalnya itu mekanisme tubuh manusia secara normal ada di sini semuanya. Kak, emang buku itu kakak baca semua? Di dalam sini ada sekitar 15 unit yang terdiri dari 80 bab.
subbab. Wadaw. Karena di sini sebenarnya yang kita perlukan adalah ada beberapa bagian. Misalnya pas tutorial nih. Awal-awal tuh aku semangat cuy. Nih udah aku stabiloin, aku baca nih semua cuy. Tapi kalau diimbangi dengan kegiatan organisasi kayaknya nggak sempat deh buat baca semua. Jadi baca bagian-bagian yang diperlukan pas tutorial atau pas di kelas aja. Di sini detailnya lengkapnya di sini. Gitu. Terus wajib atau tidak? Menurutku ya terserah aja sih. Kalau kalian suka ngoleksi buku bisa aja. Tapi kalau kalian nyaman baca e-booknya, kalian juga bisa baca e-booknya. Dan itu nanti pas kalian udah masuk pelajaran-pelajaran tentang faal, akan ada kating-kating dan usaha yang menjual buku-buku paketan kayak gini misalnya nih. Buku 3 ini buku apa kak? Buku 3 ini kayak ringkasan dari guidance gitu. Kalau kalian udah masuk kedokteran, kalian pasti tahu deh tentang ini semua. Oke, kita lanjut ke buku yang ketiga. Jan Kuera, keren kan namanya? Buku ini adalah buku histologi. Histologi. Kalau kalian udah nonton kontenku tentang mata kuliah atau mata pelajaran di Fakultas Kedokteran sebelumnya, nah kalian pasti tahu histologi itu tentang apa sih? Jadi, histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi dari jaringan. Kenapa? Karena namanya bagus dan saran dari cutting ya itu juga. Tapi sebenarnya ada buku-buku lain tentang histologi, contohnya di sini. Kisaran harganya pun sekian. Gimana menurutmu? Memang ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi ya itu. Lalu untuk jumlah halaman di sini ada 430 halaman ya. Ya, intinya untuk struktur dan fungsi jaringan itu di sini. Jan Kuera. Biarpun aku suka warna pink, kursi pink, ballpoint pink, gunting pink. Tapi aku nggak begitu suka dengan pink warna-warna di sini guys. Terus kak, menurut kakak wajib nggak punya buku histologi? Menurutku pribadi buku ini nggak perlu dibeli sih. Karena apa? Karena lihat guys, nih kampus sendiri pun ngasih buku praktikum tentang histologi. Jadi setiap blok atau setiap semester tuh dikasih buku praktikum histologi. Jadi buku-buku inilah yang dipelajari atau yang disampaikan oleh dosen-dosen di kampus. Jadi ya menurutku ini aja udah cukup sih. Tapi terserah kalian, kalau kalian hobi ngoleksi buku ya nggak apa-apa. Nih ada buku histologi yang juga isinya sama, ringkasan-ringkasan tentang itu, sama aja. Oke, paham? Kesimpulan, inilah 3 buku kedokteran pertamaku. Nah setelah membeli buku ini dan buku-buku tambahan tadi, aku tidak pernah beli buku lagi. Wadaw. Karena apa? Karena menurutku nggak sempat gitu loh baca semua buku. Kecuali kalau beli buku, baca penting-pentingnya saja. Apa yang disampaikan di kelas, bagian itu yang dibaca dan dicari di buku tersebut. Kalau kalian tidak mau mengeluarkan uang lebih, sebenarnya kalian nggak perlu juga beli buku-buku ini. Kalau kalian mau membiasakan diri untuk membaca e-book. Jadi kalian bisa baca di HP, di laptop, di komputer. Kalian bisa baca semuanya itu. Isinya pun sama, tapi tergantung kalian lagi. Kalian lebih suka membaca di buku langsung atau di e-book kayak gitu. Itu kesimpulannya. Jadi terserah kalian mau beli buku yang mana, itu terserah, bebas. Tapi saranku ada satu buku yang perlu kalian miliki dan aku sampai sekarang belum punya cuy. Buku itu namanya buku Saku Kedokteran Dorlan. Nah, buku itu isinya tentang istilah-istilah kedokteran. Jadi di sana ada kosakata tentang kedokteran dan penjelasannya. Kalian perlu tahu banget itu. Jadi menurutku itu pakai modal awal juga boleh, nggak apa-apa. Buku anatomi itu beli dan buku sisanya terserah kalian. Kalian bisa menyesuaikan nanti pas sudah masuk Fakultas Kedokteran, tanya cutting kalian. Karena di setiap universitas itu berbeda-beda. Jadi kalian bisa sesuaikan nanti pas sudah masuk untuk menghemat biaya. Oke? Biasanya ketika kalian masuk Fakultas Kedokteran dan kalian mulai ospek, nanti bakal ada orang-orang yang menawarkan, atau enggak lewat BEM ada yang menawarkan buku-buku tersebut, ada list harganya. Dan dulu itu aku ingat banget ada satu temanku di Fakultas Kedokteran yang membeli semua list buku itu. Totalnya sekitar 15 jutaan itu semua dibeli cuy. Astaga, swear. Aku sampai what? Dan sekarang orangnya itu udah nggak di fakultasku lagi. Orangnya itu dulu sempat nggak kuliah lama banget dan sekarang udah nggak pernah kuliah. Semoga dimanapun dia berada sehat selalu dan sukses selalu. Oke, sekian saja video yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kurang lebihnya ya gitu deh. Kalau kalian mau tahu lebih detail tentang kehidupan mahasiswa kedokteran, kalian bisa lihat di Instagramku di sini. Dan request sebanyak-banyaknya di kolom komentar di sini untuk video selanjutnya. Oke, seperti luar biasa. Bersama saya Rama Mintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Asal kalian tahu guys, aku rekaman itu sebelum kelas. Jadi untuk memanfaatkan waktu cuy. Nih lihat ya. Nih kelasnya udah mulai nih, lihat. Ya udah, aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar dan dadah, aku kelas dulu ya. Serang ya.